Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sabu Inten untuk sobat semua. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan Maiso Jenar dan Pudak Wangi setelah dapat menewaskan orang-orang dari Suruhan Gajah Suro. Kemudian mereka melanjutkan berburu. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Pembicaraan mereka jadi terputus ketika mereka mendengar gemerisik halus di belakang mereka. Maiso Jenar cepat melompat berdiri dengan busur di tangan serta anak panah yang siap meluncur, sebab yang terdengar itu sama sekali bukan harimau atau babi hutan, tetapi suara langkah manusia. Tetapi meskipun pandangan Maiso Jenar sangat tajam, namun Maiso Jenar tidak dapat melihat seorang pun di belakangnya. Karena itu ia menjadi curiga. Cepat ia melangkah maju, meskipun dengan penuh kehati-hatian, sedang Pudak Wangi segera mempersiapkan anak panahnya. Namun setelah beberapa lama mereka mencari-cari, tak seorang pun yang mereka jumpai. Maka hati mereka menjadi gelisah. Kalau benar dugaan mereka bahwa yang didengarnya itu langkah seorang, pastilah orang itu orang yang sakti. Baru beberapa lama kemudian, ketika mereka sudah menjadi bertambah gelisah, terdengarlah suara tertawa halus dari kejauhan. Mendengar suara itu, tiba-tiba Pudak Wangi menundukkan kepalanya. Wajahnya menjadi merah semerah jambu Dresono. Suara itu sangat dikenalnya sebagai suara seseorang yang mengasuhnya, Ki Ageng Pandanalas. Maiso Jenar yang juga mengenal suara itu menjadi malu. Namun segera ia berkata lantang, "Adi, lihatlah, babi hutan hampir sebesar kerbau." Setelah berkata demikian, segera Maiso Jenar melompat berlari menyusup ke dalam semak-semak. Pudak Wangi segera tersentak pula. Ia mengira bahwa Maiso Jenar benar-benar telah melihat seekor binatang buruan. Karena itu segera ia pun meloncat menyusulnya. Tapi meskipun mereka telah berlari-lari beberapa lama, namun sama sekali Pudak Wangi tak melihat seekor binatang pun. Sampai akhirnya ia melihat Maiso Jenar berdiri tegak menantinya. "Manakah binatang itu, Kakang?" tanya Pudak Wangi. Dengan menarik napas, Maiso Jenar menjawab, "Sama sekali aku tak melihat seekor binatang pun, Adi. Tapi aku mendengar suara tertawa Ki Ageng Pandanalas." Pandan Wangi menjadi tersenyum jengkel, namun ia membenarkan pula sikap Maiso Jenar yang agak rikuh terhadap kakeknya. Tetapi mereka menjadi terkejut pula ketika tiba-tiba terdengar kembali suara tertawa itu. Suara Ki Ageng Pandanalas yang justru berada di tempat yang bertentangan dengan arah semula. Mendengar suara itu, Maiso Jenar sadar bahwa ia tidak dapat menjauh darinya, dari orang tua yang sakti itu, selama orang tua itu mengendakinya. Teringatlah Maiso Jenar akan sikap jenaka Ki Ageng Pandanalas. Karena itu akhirnya ia tidak akan menghindar lagi, bahkan segera ia menjatuhkan diri, duduk di atas rerumputan kering. Agaknya Pudak Wangi maklumi hal itu dan segera ia pun duduk di samping Maiso Jenar. Namun untuk beberapa lama mereka sama sekali tidak berkata sepatah kata pun. Tiba-tiba Maiso Jenar mendengar gemerisik yang disusul oleh dengus seekor binatang. Dengan mata yang tajam di balik semak-semak di hadapan mereka nampak sesuatu yang bergerak-gerak. Dan saat kemudian muncullah seekor rusa yang agaknya terbangun dari tidurnya. Dengan isyarat tangan, Maiso Jenar menunjuk ke arah binatang itu. Pudak Wangi yang kemudian melihat pula dengan cepat sekali telah memasang anak panahnya. Saat kemudian rusa itu terlonjak dan memekik tinggi. Anak panah tepat mengenai lambungnya.
Tapi sekejap kemudian menancaplah anak panah yang kedua, dilepaskan oleh Maeso Jenar pada leher binatang itu. Tanpa diulang lagi, rusa itu jatuh dan mati seketika. "Nah, bukankah aku yang menang?" kata Pudak Wangi, diiringi oleh suara-suara tertawanya yang segar. "Akulah yang pertama-tama mengenainya." "Akulah yang menang," bantah Maeso Jenar. "Karena panahkulah binatang itu mati." "Tapi akulah yang lebih dahulu," bantah Pudak Wangi kembali. Maeso Jenar tidak menjawab lagi. Dengan tersenyum didekatinya rusa yang telah mati itu. Kemudian setelah ia membuka baju, dipanggulnya binatang itu. "Marilah kita pulang, Adi. Rusa ini cukup besar untuk pesta besok. Pesta kemenangan Adi Pudak Wangi atas 2 orang yang akan membunuh anakku Aryo Saloka," kata Maeso Jenar. "Ah," potong Pudak Wangi. Tapi ia tidak melanjutkan kata-katanya. Maeso Jenar tidak berkata-kata lagi. Segera mereka dengan seekor rusa di pundak Maeso Jenar berjalan kembali pulang. Di sepanjang jalan pulang, Maeso Jenar sempat mengamati dengan seksama Pudak Wangi yang berjalan di depannya. Melihat tingkah lakunya, maka Maeso Jenar semakin yakin bahwa tidak lama lagi Pudak Wangi pasti akan menjadi seorang yang perkasa seperti kakak seperguruannya, Sorayuda. Setidaknya ia akan dapat memenuhi keinginan kakeknya, gurunya pula, bahwa akhirnya ia pasti akan dapat menandingi ibu tirinya, istri Simorodro muda dari Gunung Tidar, anak Simorodro dari Lodaya. Maeso Jenar membayangkan bahwa persoalannya kemudian akan menjadi bertambah, melilit lagi. Persoalan antara mereka yang sedang memperebutkan Kyai Nagasoso dan Sapu Inten, ditambah dengan persoalan Roro Wilis dengan ibu tirinya, yang pasti akan sangkut menyangkut pula dengan usaha Aryo untuk menemukan kembali kedudukan ayahnya yang telah dirampas oleh pamannya Lembu Soro. Sampai di rumah mereka temui Aryo masih tidur. Maka tanpa dibangunkannya, rusa hasil buruan itu langsung dibaringkan di samping Aryo untuk mengejutkan anak itu besok pagi. Kemudian Pudak Wangi segera pergi ke pembaringannya untuk beristirahat, sedang Maeso Jenar seperti biasa tidur dengan alas anyaman daun kelapa yang direntangkan di atas tumpukan jerami di samping gubuk Ki Ageng Pandanalas. Karena kelelahan serta kantuknya yang sangat, maka segera Maeso Jenar jatuh tertidur. Maeso Jenar terbangun ketika didengarnya suara orang bercakap-cakap di halaman belakang rumah itu. Tanpa disengaja ia mendengar bahwa mereka yang bercakap itu adalah Pudak Wangi dengan Sorayuda sebagai seorang gadis dengan seorang pemuda. Tiba-tiba saja dengan tidak diketahuinya sendiri, darah Maeso Jenar bergetar membentur dinding-dinding jantung. Maka timbullah keinginannya untuk mendengarkan percakapan mereka lebih lanjut. Dengan masih berpura-pura tidur, ia memasang telinganya untuk mencoba menangkap setiap kata-kata mereka. Dan apa yang didengarnya telah menambah cepat gelora hatinya. "Wilis," terdengar suara Sorayuda jauh di dalam dadanya. "Sejak kecil aku telah mengenalmu, mengenal sebagai cucu guruku. Sejak itu aku telah merasakan suatu perbedaan antara pergaulanku denganmu dibanding dengan pergaulanku dengan kawan-kawan yang lain. Perasaan itulah yang agaknya kemudian berkembang menjadi perasaan seperti yang aku alami kini. Dan yang pasti sudah aku ketahui pula. Karena itu Wilis, aku telah berusaha untuk menemukan kau kembali setelah kau melenyapkan diri beberapa saat yang lalu dari Gunung Kidul setelah ibumu meninggal dunia, dengan menyimpan harapan di dalam hati bahwa kau akan memiliki perasaan yang demikian pula. Kemudian untuk beberapa lama sama sekali tak terdengar suara. Namun bagi Maeso Jenar, suara detak jantungnya seolah-olah demikian kerasnya, sehingga jauh melampaui bunyi beduk. Tapi saat kemudian terdengar Sorayuda melanjutkan, "Wilis,
Kalau beberapa waktu yang lalu aku pulang dari perantauanku dan untuk beberapa lama aku tak pernah mengatakan perasaan itu kepadamu dan kepada siapapun. Itu karena aku merasa bahwa aku masih belum mempunyai syarat-syarat yang cukup. Sekarang aku telah memiliki pekerjaan yang pantas yang dilintirkan dari ayahku kepadaku, yaitu jabatan demang, yang aku kira akan dapat mencukupi bagi jaminan masa depan. Kembali Sorayuda diam, tapi kali ini juga Roro Wilis sama sekali tidak menjawab. Bahkan akhirnya terdengar isak tangisnya di antara desah angin menjelang fajar, yang bagi Maiso Jenar seolah-olah merupakan desir suara meluncurnya anak panah yang langsung menembus jantungnya serta menimbulkan luka yang pedih. Wilis, Sorayuda melanjutkan, aku tidak tahu kenapa kau menangis. Apakah kau terharu, marah, gembira, atau kata-kataku telah menyinggung perasaanmu? Tapi apa yang aku lakukan adalah benar-benar terdorong oleh perasaanku yang bersih. Masih belum terdengar Roro Wilis menjawab. Bukan maksudku untuk memancingmu dengan janji, Wilis, desak Sorayuda kemudian. Tapi meskipun hanya setapak aku telah memiliki tanah, dan walaupun hanya seekor kerbau kurus, aku telah beternak pula. Meskipun kata-kata itu meluncur dari mulut Sorayuda tanpa maksud apapun terhadap orang lain, namun bagi Maiso Jenar, kata-kata itu merupakan sebuah cermin Surya Kontro yang dapat menimbulkan bayangan 100 kali lipat. Tiba-tiba Maiso Jenar melihat dirinya dalam kaca itu sebagai seorang pengembara tak berarti, seorang yang tidak mempunyai rumah dan tempat tinggal, tidak mempunyai tanah yang subur untuk jaminan hidupnya, tanpa ternak dan tanpa kedudukan. Serta dilihatnya pula bayangan Sorayuda sebagai seorang yang memiliki syarat-syarat yang penuh. Tanah hampir seluas tanah yang terbentang di daerah Gunung Kidul, ditaburi oleh 1000 puncak-puncak pegunungan yang asri. Ternak yang setiap hari memenuhi padang-padang rumput di tebing-tebing pegunungan, dan di dataran-dataran sawah yang subur, di lembah-lembah yang luas dipagari oleh lereng-lereng hijau. Maiso Jenar tiba-tiba terdengar hatinya berkata, apakah kau akan berusaha untuk menyaingi Demang Sorayuda yang kaya raya serta gagah perkasa itu? Mungkin kau akan dapat berhasil merebut hati Roro Wilis, tapi dengan demikian kau akan menyiksanya sepanjang umurnya. Wilis akan mengalami hidup yang sulit, penuh dengan kekurangan dan penderitaan. Kalau kau melanjutkan usahamu untuk menemukan keris Kyai Nogososro dan Sapu Inten, lalu apakah yang dapat kau lakukan terhadap Roro Wilis? Kau bawa serta untuk kau binasakan di bawah kekejaman-kekejaman lawan-lawanmu? Atau kau umpankan kepada orang-orang golongan hitam sebagai barang permainan? Atau barangkali kau bermaksud meninggalkannya di suatu tempat? Dengan demikian Roro Wilis akan kesepian. Tiap malam ia akan menghitung setiap desir angin yang menyentuh wajahnya dengan mata yang mengaca, dengan penuh harapan pada setiap tarikan napasnya, menantimu pulang. Tapi apakah kau akan pulang kembali kepadanya? Kata-kata hatinya itu mendengung sedemikian kerasnya di dalam kepala Maiso Jenar, ditambah dengan berbagai kenangan yang susul menyusul. Apalagi kalau diingatnya bahwa Sorayuda adalah seorang yang telah menyelamatkan Aryo, yang telah melepaskannya dari kemarahan Gajah Suro. Dan tiba-tiba karena semuanya itu terasa bahwa kepalanya seolah-olah berputar semakin lama semakin cepat. Maiso Jenar memejamkan matanya rapat-rapat. Dengan sekuat tenaga ia berusaha menguasai perasaannya, namun betapa sulitnya. Malahan kenang-kenangan masa lalu yang seolah susul menyusul nampak semakin jelas. Bagaimana ia telah berusaha menyelamatkan Roro Wilis dari tangan Joko Soko, sehingga akibatnya hampir saja ia dibinasakan oleh Pasingsingan. Tapi karena tiba-tiba sekarang dirinya merasa tidak berhak lagi untuk mencoba mengambil hatinya,
kenapa sekarang tiba-tiba ada orang lain yang menarik garis pemisah? Mengingat hal itu semua, darah Maesha Jenar bergelora. Bukankah ia seorang laki-laki? Kalau demikian maka untuk mencapai damai hati, taruhannya adalah nyawa. Ia tahu bahwa Sorayuda termasuk orang yang sakti, yang memiliki ilmu keturunan dari Ki Ageng Pandanalas, yaitu Cundha Manik. Namun ia yakin bahwa Sosrobirowo tidak pula kalah dahsyatnya. Penyelesaian dari pertempuran itu tidak penting. Kalau ia menang, maka ia pasti dapat memiliki Roro Wilis. Tapi kalau ia kalah adalah kebinasaan. Ini akan lebih baik daripada hidup dengan hati yang kosong. Karena pikiran itu, tiba-tiba darah Maesha Jenar menggelegak, apalagi ketika timbul dugaannya bahwa Sorayuda sengaja menyatakan perasaannya terhadap Roro Wilis untuk dapat didengarnya. Kalau demikian, maka berarti bahwa Sorayuda dengan terang-terangan menantangnya. Maka hampir saja Maesha Jenar melompat berdiri, kalau tidak tiba-tiba saja timbul pula pikirannya yang lain, sehingga terjadilah desak-mendesak antara perasaan yang satu dengan yang lain, pikiran yang satu dengan yang lain. Roro Wilis bukanlah semacam barang yang dapat diperebutkan. Ia adalah seorang manusia yang berhak menjatuhkan pilihan. Meskipun seandainya ia menang dalam perang tanding dengan Sorayuda, tetapi ternyata Roro Wilis sebenarnya tidak memilihnya, maka yang akan dimilikinya hanya Roro Wilis dalam bentuk wadaknya, bukan keseluruhannya. Apakah artinya bagi Maesha Jenar memiliki Roro Wilis tanpa hatinya? Karena itu maka kemauan Maesha Jenar jadi mengundur lagi. Malahan kembali timbul di dalam dadanya suatu perasaan yang pedih ketika ia tiba-tiba teringat kata-kata Roro Wilis di padang ilalang pada saat mereka berburu tadi. Bukankah pertanyaan itu jelas? Roro Wilis akan berkata kepadanya bahwa kenapa ia adalah seorang perantau, seorang yang tidak mempunyai tempat tinggal. Kenapa ia hidup sebagai seorang yang selalu berkeliaran di hutan-hutan, bukit-bukit dan lembah-lembah. Kalau demikian maka Roro Wilis pasti sedang memperbandingkan dirinya yang tidak hidup seperti lazimnya orang berkeluarga. Kenapa ia tidak menjadi Demang seperti Sorayuda yang menguasai tanah dengan 1000 bukit, ternak di padang dan sawah yang subur di lembah-lembah? Kenapa ia tidak berkata kepada Roro Wilis tentang rumah yang besar, halaman yang ditumbuhi pohon, buah-buahan, serta dipagari oleh tanaman-tanaman berbunga? Oh, semuanya itu pasti akan selalu menggugahnya kelak. Apabila Roro Wilis kelak benar-benar menjadi istri Maesha Jenar, ataupun kalau tak terucapkan, perlahan-lahan pasti akan membakar hati gadis itu. Karena itu sebelum semuanya itu terjadi, maka lebih baik Maesha Jenar menarik diri. Kalau ia ingin melihat Roro Wilis berbahagia, maka ia harus melepaskan kepentingannya sendiri yang dikendalikan oleh nafsu. Tidak, ia tidak akan membiarkan Wilis menderita dan terlalu banyak berkorban untuknya. Aku tidak akan mengganggunya, desis Maesha Jenar. Kemudian dengan diam-diam dan hati-hati sekali Maesha Jenar bangkit dari pembaringannya. Anyaman daun kelapa di atas jerami. Perlahan-lahan ia masuk gubuk Pandanalas dari pintu depan, dan tanpa bersuara didukungnya Arya Saloka dari pembaringannya. Kemudian dengan hati-hati ia meninggalkan gubuk yang telah menimbulkan peristiwa pahit itu. Arya kemudian terbangun, sama sekali tak mengetahui duduk perkaranya. Ia merasa bahwa pamannya berlari kencang sekali, karena itu ia bertanya, "Paman, kemana paman akan pergi?" Maesha Jenar tidak menjawab pertanyaan itu, malah ia berlari semakin kencang dan kencang menuju ke gubuk yang telah dibangunnya bersama Arya Saloka. Perjalanan mereka menyusup melewati hutan-hutan kecil yang tidak begitu lebat. Ketika fajar menyingsing, Maesha Jenar mencoba untuk menguasai dirinya. Ia berusaha untuk tidak menimbulkan kesan yang asing bagi orang-orang yang dijumpainya di jalanan. Karena itu Arya segera diturunkannya dari dukungan.
Orang-orang yang sedang ke sawah serta orang-orang yang pergi mencari kayu di hutan hanya mandang Maiso Jenar pintas saja, meskipun kadang-kadang ada yang heran pula dari manakah pagi itu ayah dan anak sudah berada di perjalanan. Tapi Maiso Jenar sudah sama sekali tidak memperhatikannya lagi. Ia berjalan terus dengan kecepatan yang penuh tanpa beristirahat. Akhirnya Aryo kelelahan, maka bertanyalah ia, "Paman, kemanakah kita pergi?" Maiso Jenar tidak menjawab pertanyaan itu. Ia masih saja berjalan cepat-cepat, karena itu Aryo kadang-kadang terpaksa berlari-lari untuk mengikuti langkah Maiso Jenar. "Paman, tunggulah!" teriak Aryo. Maiso Jenar yang sedang diliputi oleh berpuluh ribu masalah itu hampir tak mendengar suara Aryo. Ia masih saja berjalan cepat tanpa menoleh. Mendengar Aryo berteriak-teriak, Maiso Jenar berhenti menoleh, tetapi Aryo yang biasanya mendapat perhatian sepenuhnya dari Maiso Jenar, kini rasa-rasanya sangat menjengkelkan sekali. Dengan keras pula Maiso Jenar berteriak, "Aryo, tidakkah kau dapat berjalan lebih cepat?" "Aku lelah sekali, Paman," jawab Aryo. "Baru beberapa langkah kau berjalan. Ayo, belajarlah menjadi seorang anak laki-laki. Apakah kau yang sudah sebesar itu masih harus selalu dimanjakan, didukung sampai punggungku patah?" teriak Maiso Jenar dengan kasarnya. Mendengar jawaban Maiso Jenar, Aryo terkejut bercampur heran. Ia belum pernah melihat Maiso Jenar bertindak sekasar itu terhadapnya. Padahal ia sama sekali tidak merasa berbuat suatu kesalahan. Ia ingat jelas bahwa pamannya kemarin berkata kepadanya agar ia tidur saja. Pamannya akan pergi berburu. Kemudian ketika ia terbangun, ia sedang didukung oleh pamannya sambil berlari-lari, dan sekarang tiba-tiba saja pamannya marah-marah kepadanya. Sedang Aryo kebingungan, terdengar kembali suara Maiso Jenar. "Aryo, tidakkah kau mau berjalan?" Aryo tersentak, cepat ia melangkah menyusul, namun hatinya terasa ada sesuatu yang mengeram. Dan tiba-tiba saja terasa tenggorokannya tersumbat. Alangkah asingnya sikap pamannya, sikap yang belum pernah dirasakannya selama ia bertemu dengannya. Apalagi sejak ayahnya meninggalkan Banyu Biru dan sejak beberapa orang selalu mengejar-ngejarnya dan akan membunuhnya. Pamannya selama itu selalu melindunginya dengan seksama. Tetapi sekarang sikap paman Maiso Jenar itu tiba-tiba berubah. Maka tanpa dirasanya, matanya jadi membasah. Dengan susah payah Aryo berusaha untuk mencegah air mata yang hampir pecah. Namun akhirnya Aryo Saloka tidak tahan lagi, apalagi ketika didengarnya Maiso Jenar membentaknya. "Aryo, kau anak laki-laki yang sudah sebesar itu masih juga menangis. Ayo, berlarilah kalau kau masih mau besertaku. Kalau tidak, terserahlah kepadamu."